Sakit perut jangan ditahan karena banyak makan makaroni. Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu di kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Haji Hanifuddin Mahaddun, Magister Agama, selaku dosen mata kuliah Ke-Hasyim Asy'ariyan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan beliau kesehatan dan keafiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, perkenalkan, nama saya Lalu Rifat Dwi Gunawan, mahasiswa pasca sarjana program studi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan peta imajinasi saya yang berjudul atau yang bertemakan dengan resolusi jihad. Jadi yang pertama, pada tahun 1945 itu bertepatan dengan tanggal 17 Agustus, itu Jepang di kota Nagasaki dan Hiroshima itu dibom oleh sekutu. Nah, pada era ini Perang Dunia Kedua. Kemudian karena bom tersebut akhirnya Jepang itu mengakui kekalahannya. Kemudian Jepang juga angkat kaki dari Indonesia tercinta. Kemudian tidak lama berselang ini Belanda itu bermaksud kembali lagi ke Indonesia. Untuk apa? Untuk invasi atau untuk menjajah Indonesia. Kemudian karena keresahannya itu, karena kembalinya itu, jadinya warga itu resah gitu, karena mau dijajah kembali. Kemudian Presiden Soekarno pada waktu itu yang terpilih itu pergi sowan lah gitu kan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian menanyakan bagaimana hukum mempertahankan bangsa sendiri begitu. Kemudian Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini memanggil murid beliau sekaligus sahabat beliau, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, itu berunding bagaimana sih hukumnya untuk membela tanah air itu. Kemudian dari rapat itu dua tokoh ini mencetuskan bahwa membela tanah air adalah wajib hukumnya atau fardhu ain. Kemudian PBNU pada waktu itu mengadakan sidang atau mengadakan rapat pengurus besar Nahdlatul Ulama yang diadakan pada tanggal 21 sampai 22 Oktober tahun 1945. Kemudian dari rapat itu terdapat 5 poin, yaitu yang dimana kemerdekaan Republik Indonesia itu wajib dipertahankan itu ketika yang diproklamasi, yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian yang kedua itu Republik Indonesia sebagai pemerintahan yang sah. Kemudian yang ketiga, musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang ingin kembali menjajah itu harus dilawan begitu. Kemudian yang poin keempat itu umat Islam khususnya NU itu wajib mengangkat senjata untuk membela tanah air. Kemudian itu kewajiban berjihad bagi umat Islam ataupun secara umum itu rakyat Indonesia yang masih berada di bawah radius 94 km wajib berperang di Surabaya. Ini dikutip dari Nurholik Ridwan. Kemudian di tanggal 10 November berkumpullah orang-orang yang di bawah radius 94 km itu di NU itu ada Laskar Hizbullah dan Sabilillah, dan terjadilah peperangan dan pecahlah peperangan itu di
tanggal 10 November begitu. Kemudian di tahun 2000 berapa itu kemudian Presiden Joko Widodo yang menjabat waktu itu melihat bagaimana atau mengetahui bagaimana perjuangan bangsa Indonesia di tanggal 10 November itu, akhirnya Presiden mengeluarkan keputusan atau perpres yang dimana ditetapkanlah hari santri itu jatuh pada tanggal 22 Oktober 1945, dan begitulah resolusi jihad itu terjadi begitu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.